إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita sudah memasuki salah satu bulan yang penuh bersejarah, memiliki peristiwa-peristiwa penting dan besar dalam sejarah umat Islam. Di antaranya adalah pada bulan ini, pada bulan Rabiul Awal, Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah salah satu musibah terbesar bagi umat ini. Kemudian di dalam bulan yang sama, Nabi SAW juga dilahirkan, terlepas terjadinya perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama, sehingga perbedaan pendapat ini menjadikan umat berkubu-kubu. Ada yang mengatakan boleh merayakan Maulid Nabi, dan ada yang mengatakan tidak boleh, bahkan bid'ah. Sampai detik ini terjadi terus-menerus perdebatan, sehingga ketika masuk bulan Rabiul Awal, maka ini terus yang dibahas, sehingga kita lupa ada peristiwa besar lain yang perlu kita ingat dan kita ambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Salah satu peristiwa besar yang terjadi dalam sejarah umat ini adalah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Kenapa sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan negeri tercintanya, tempat kelahirannya, tempat dia dibesarkan? Kenapa harus sampai seperti itu? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita perhatikan di dalam buku-buku sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan banyak pelajaran yang bisa dipetik, kemudian kita jadikan pedoman hidup dalam hidup kita. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama adalah bagaimana Nabi SAW merasa kesedihan, merasa bersedih, sedih yang sangat mendalam ketika Nabi SAW diusir oleh kaumnya dari tempat kelahirannya. Sampai-sampai ketika Nabi SAW keluar dari Mekah, Nabi mengatakan, "Walaula anna qaumi akhrajuni minki ma kharajtu." Wahai Mekah, seandainya bukan kaumku yang mengeluarkan aku, maka aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Begitu cintanya Nabi SAW kepada Mekah, karena Mekah adalah bumi yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling bagus
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah kesedihan Nabi SAW, begitu dalamnya kesedihan yang menimpa Nabi ketika Nabi SAW diusir. Tapi apalah daya, itu tetap harus dilakukan oleh Nabi SAW, karena tidak ada solusi lain selain berhijrah, meninggalkan Mekah. Karena kalau seandainya Nabi terus bertahan di Mekah, maka kekejaman yang menimpa Nabi dan para sahabatnya semakin menjadi-jadi dan semakin parah. Kita semua tahu bahwa para sahabat ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka disiksa. Bahkan ada yang dibunuh. Demikian juga yang dirasakan oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW sholat, kemudian orang kafir Quraisy meletakkan kotoran di atas pundaknya. Kenapa Nabi SAW harus meninggalkan Mekah yang begitu beliau cintai? Yaitu karena tidak mungkin lagi untuk ditempati kondisi yang seperti itu. Karena tidak memungkinkan, maka misi Rasulullah SAW untuk berdakwah harus tetap berjalan dan tetap dilaksanakan. Karena masih banyak orang-orang yang membutuhkan penjelasan kebenaran. Wahai para dai, para talabul ilmi, jika engkau merasakan mendapatkan masalah yang sama, ketahuilah, jika engkau tidak, mana sih yang kebenaran? Mana sih yang paling benar? Begitulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena masih banyak orang-orang menunggu beliau, menginginkan penjelasan kebenaran Islam yang datang ketika itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran yang kita dapatkan dari sirah nabawiyah, dari hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, yaitu bahwa setiap dai, setiap orang yang mendakwahkan kebenaran, wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga sementara Allah belum melihat kesungguhan pengorbanan kalian dan kesabaran kalian? Jika kalian ingin masuk surga, maka buktikan mana perjuangan kalian, mana pengorbanan kalian, mana kesabaran kalian. Dan Nabi SAW sudah membuktikan itu umatnya. Dan Alhamdulillah, dengan perjuangan beliau, dengan jerih payah beliau, kita bisa merasakan betapa nikmatnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Di antaranya beliau memilih teman yang terbaik, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian memilih orang, anak Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, untuk mencari informasi tentang Quraisy. Bagaimana perkembangan informasi tentang Quraisy, apakah mereka masih mencari atau tidak. Kemudian beliau juga menunjuk budaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Amir bin Fuhairah, untuk menutupi jejak-jejak mereka agar tidak bisa diikuti oleh kafir Quraisy. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawakal dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, law anna ahadahum nadhara ila qadamaihi fa la absarana tahta qadamaihi." Wahai Rasulullah, seandainya salah seorang mereka yang berada di atas kita ini, orang kafir Quraisy ini, melihat ke kakinya, maka dia akan melihat kita, ya Rasulullah. Kemudian dengan tawakal yang luar biasa, yang mendalam, yang tertancap dalam hati Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma dhannuka bil bisnaini Allahu salisuhuma." Wahai Abu Bakar, janganlah kamu sekali-kali mengira bahwa ada orang berdua kecuali Allah yang ketiga. Ini membuktikan bahwa Allah menjaga mereka dari sergapan kafir Quraisy.
Begitu semangatnya kafir Quraisy mencari-cari mereka, karena siapa yang menemukan maka dia akan diberi balasan sebanyak 100 onta. Bayangkan siapa yang tidak mau hadiah yang sebesar itu. Satu onta kalau seandainya dikurskan ke rupiah saat ini tuh minimal paling murah 30 juta kali 100, 3 miliar itu minimal. Jadi hanya mendapatkan Nabi SAW menangkap Nabi itu sudah mendapatkan 3 miliar lebih. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya pelajaran yang lain masih banyak sebenarnya. Di antaranya adalah bagaimana kesabaran Nabi SAW menjalani dakwahnya. Karena beliau sangat yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang yang sabar itu dibalas dengan balasan yang tak terhingga. Kemudian pelajaran berikutnya adalah bagaimana keyakinan Rasulullah SAW dan para sahabatnya atas kemenangan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan yang akan menyusul mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "In yansurkumullahu fala ghaliba lakum." Seandainya Allah menolong kalian maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa in yakhdhulkum faman dalladhi yansurukum min ba'dih. Dan seandainya Allah menghinakan kalian, mengalahkan kalian, maka tidak akan ada yang pernah bisa menolong kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah keyakinan yang tertanam dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terbukti saat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat kemenangan itu dan kita juga bisa merasakan saat ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari hijrah Rasulullah SAW ke Madinah adalah bagaimana beliau mengorbankan harta dan tempat tinggalnya, dan semuanya itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemenangan. Kemudian dengan demikian juga apa yang dirasakan oleh para sahabat, mereka meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan rumah-rumah mereka. Kemudian setelah sampai mereka ke Madinah, mereka memang tidak punya apa-apa. Tapi lihat beberapa tahun setelahnya, seluruh kerajaan-kerajaan besar ditaklukkan mereka. Persia takluk, Mesir takluk, Syam takluk di tangan para sahabat, meskipun mereka adalah sebagian mereka mantan-mantan budak yang tidak berdaya sebelumnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran berikutnya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan lebih baik. Itulah yang terjadi pada Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian satu kelompok yang mengingkari adanya Tuhan menuduh dengan keji Rasulullah SAW bahwa mereka mengatakan Rasulullah SAW hijrah itu tujuannya adalah untuk menjadi raja di Madinah. Memang faktanya ketika Nabi sampai, Nabi menjadi pimpinan di Madinah ketika itu. Tapi bukan itu tujuan Nabi SAW hijrah ke Madinah. Buktinya apa? Ketika Nabi SAW berdakwah di Mekah, orang kafir Quraisy menawarkan kedudukan yang paling tinggi untuk menjadi raja. Kemudian menawarkan harta yang banyak, yang melimpah kepada Nabi SAW. Kemudian menawarkan wanita yang paling cantik untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW menolak semua itu. Kemudian beliau mengatakan, "Wahai kafir Quraisy, seandainya kalian meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, maka aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini." Begitulah keyakinan yang tertanam dalam diri Rasulullah SAW. Kemudian dengan adanya hijrah ini, hijrah Rasulullah SAW, maka hijrah ini akan tetap disyariatkan sampai hari kiamat. Misalnya seandainya ada saudara kita yang mengalami
gangguan dari kafir Quraisy karena dia tinggal di negara kufar, maka sebaiknya dia meninggalkan negara tersebut agar dia beribadah dengan damai dan tentram di negeri kaum muslimin. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kisah hijrah Nabi SAW terdapat satu kisah yang menunjukkan mukjizat Nabi SAW dan bukti kenabian Rasulullah SAW. Ketika Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu masih kafir, masih musyrik, beliau tertarik untuk ikut berlomba dalam sayembara menangkap Rasulullah SAW karena hadiahnya tadi yang luar biasa. Ketika sudah mendekati Rasulullah, kemudian Abu Bakar, wahai Rasulullah, Suraqah sudah dekat, ingin menangkap. Namun ketika dia semakin mendekat, ternyata kudanya tenggelam kakinya. Kemudian setelah itu Nabi SAW, wahai Suraqah, kaifa bika idza labista siwarai Kisra? Wahai Suraqah, bagaimana kalau kamu itu dipakaikan dua gelang Kisra? Kisra adalah raja terhebat ketika itu, raja yang paling besar ketika itu. Siapa yang menyangka kejadian ini benar-benar terjadi setelah 23 tahun berikutnya, yaitu ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku liqauli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Salatullahu wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik dari perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Terlalu banyak kalau kita teliti, kalau kita telusuri di buku-buku para ulama mengenai sirah Nabi SAW. Silakan baca sirah Nabi SAW di buku-buku para ulama, di antaranya adalah Ar-Rahiqul Mahtum, kemudian sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, dan banyak lagi. Tinggal kita mau tidak membacanya, mau enggak mengambil pelajaran dari kitab tersebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح ولاة أمورنا واهدهم لما تحب وترضى. اللهم أصلح ولاة أمورنا واهدهم لما تحب وترضى. اللهم أصلح ولاة أمورنا واهدهم لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat.